Mas Revangga ini mengatakan, saya mau ngasih sesuatu tapi panjenengan jangan nolak ya. Saya ingin menjadi seorang penulis yang karyanya itu bestseller. Saya juga memiliki sebuah impian ingin membuat sebuah studio dakwah. Kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Jamaluddin Ahmad. Saya dilahirkan di Karanganyar, tepatnya di Telobo, Ngargoyoso, Kemuning, Jawa Tengah. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Adapun pekerjaan kedua orang tua saya yaitu petani. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang awam, tapi karena dibantu dengan saudara-saudara dari ibu saya, yaitu orang-orang yang faham, maka saya dibesarkan dengan lingkungan keislaman yang bisa dibilang cukup baik. SD di SDIT Binaul Ummah, dan SMP sampai SMA saya sekolah di Pondok Pesantren Islam Tahfidz dan IT Darul Fitrah. Pencapaian saya selama saya sekolah di Pusat Pendidikan Dai dan Imam Masjid Akademi Al-Quran FKMI, alhamdulillah sangatlah banyak, bisa dihitung pesat lah. Karena dikarenakan sebelum saya masuk di sini, pertama saya itu orang yang belum pernah berbicara di depan kamera, bahkan berbicara di depan khalayak umum. Lalu yang kedua, tentunya saya sebelumnya di pondok saya sebelumnya hafalan tahfidz memanglah banyak, tapi tidak ada isinya dikarenakan kurangnya murojaah. Tapi semenjak saya sekolah hampir mau 2 tahun saya di AAKI, di Akademi Al-Quran FKM ini, alhamdulillah yang pertama saya untuk kemampuan public speaking saya sudah alhamdulillah, karena dikarenakan ketika saya berbicara di depan kamera ataupun di depan khalayak umum tidaklah seperti dahulu, karena dahulu itu amatlah demam panggung istilahnya. Lalu yang kedua, alhamdulillah tahfidz saya saat ini saya telah menyelesaikan kelipatan 5 juz dan sekarang memasuki juz ke-6, dan semoga kedepannya dapat lebih baik lagi. Adapun pengalaman dakwah saya ketika saya sebelum saya sekolah di Pusat Pendidikan Dai dan Imam Masjid Akademi Al-Quran FKM ini, sebelumnya saya tidak memiliki sama sekali pengalaman dakwah. Seperti halnya mengisi Jumatan, bahkan saya belum pernah mengisi. Bahkan seperti halnya imam sholat pun jarang-jarang. Tapi semenjak saya sekolah di Pusat Pendidikan Dai dan Imam Masjid Akademi Al-Quran FKM ini, alhamdulillah pengalaman dakwah saya sudah bisa dihitung amatlah pesat juga. Dikarenakan di BEM juga saya menjabat sebagai ketua bagian dakwah. Adapun kegiatan dakwahnya dari khutbah Jumat, dari kultum, dari kegiatan tahsin mengajar bapak atau ibu dalam mengajarkan Al-Quran, alhamdulillah amatlah baik. Bahkan ketika Ramadan kami ditugaskan di program Jawara, yaitu Jelajah Dakwah Ramadan, saya ditugaskan di Sleman, tepatnya di Masjid At-Taqwa Sonokulon Merdikorejo. Dan di sana saya ditugaskan di sebuah masjid musafir, maknanya masjid besar yang di pinggir jalan. Dan alhamdulillah jamaahnya amatlah menerima dakwah dari Pusat Pendidikan Dai dan Imam Masjid Akademi Al-Quran FKM. Aslinya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berkesan, tapi ada satu pengalaman yang amat berkesan dan menambah keyakinan dalam diri saya, yaitu suatu ketika di awal-awal saya mengikuti Jawara, saya berkenalan dengan seorang laki-laki. Beliau adalah seorang relawan FKM yang bernama Mas Revangga Sulistiawan. Saya berkenalan dengan beliau itu belum mencapai 2 minggu, baru 2 mingguan saya berkenalan dengan beliau, dan baru beberapa kali saya bertatapan muka bersama beliau. Dan apa yang membuat menarik, di saat suatu sore ketika sebelum saya mengisi kajian Qobla Iftar di Masjid At-Taqwa,
Mas Revangga ini datang lebih awal, karena biasanya kajian itu dimulai jam 5 lebih, bahkan jam setengah 6, tapi jam 5 kurang Mas Revangga ini sudah tiba. Lalu saya sambut dan mengobrol santai. Lalu di akhir pembahasan Mas Revangga ini mengatakan demikian, "Mas, saya mau ngasih sesuatu tapi panjenengan jangan nolak ya." Di situ saya tertegun. Apa yang mau dikasih Mas Revangga? Lalu beliau merogoh sakunya dan memberikan kunci motor. Nah, di sini saya kaget. Loh, kok kunci motor? Langsung saya bilang, "Oh, ini buat selama saya berdakwah ya, Mas." Lalu Mas Revangga Sulistiawan ini mengatakan, "Bukan, Mas. Ini jenengan pakai, jenengan bawa pulang, mau jenengan buat jalan-jalan, monggo." Nah, di situ saya langsung teringat apa ya? Kan alasan ini menjadi alasan mengapa pengalaman ini amat berkesan, yaitu suatu saat saya pernah berdoa. Berdoa itu hanya menjadi doa yang sekali saya panjatkan, karena bukan doa yang saat itu amat saya butuhkan. Yaitu saya berdoa, "Ya Allah, saya ingin sebuah motor." Dan saya berdoa dengan spesifik. Saya meminta motor Beat warna hitam. Dan qadarullah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ketika jawara Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah motor merek Vario 110 warna putih. Nah, di situ menambah keyakinan saya bahwasanya segala hal yang kita harapkan kepada Allah, segala hal permohonan yang kita sampaikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan walaupun tidak seperti apa yang kita minta. Tentunya apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Saya ingin menjadi seorang penulis yang karyanya itu bestseller, yang karyanya itu tuh bermanfaat bagi khalayak umum. Bahkan saya ingin menjadi seorang penulis yang karyanya itu terbaca ataupun terjual hingga 500.000 eksemplar. Untuk saat ini proses saya untuk menuju impian saya, modal saya adalah dengan membaca buku yang ada di maktabah yang difasilitasi oleh Pendidikan Pusat Dai dan Imam Masjid Akademi Al-Quran FKM ini. Lalu saya baca, lalu saya pelajari dan saya ringkas. Dan itu langkah awal saya untuk menuju impian besar saya. Adapun rancangan dakwah saya ke depannya, karena saya memiliki kesenangan ataupun hobi yaitu editing, maka ke depannya dalam berdakwah saya ingin mengandalkan sosial media ataupun segi video ataupun foto. Seperti halnya saya juga memiliki sebuah impian ingin membuat sebuah studio dakwah, seperti halnya yang kita ketahui seperti Teras Dakwah ataupun Sufah Media. Karena dari situ saya sangat termotivasi dan ingin sekali membuat sebuah studio dakwah yang dapat menyebarkan agama ini ke seluruh seantero dunia.